Bagaimana Anda melihat, eee, menilai begitu ya, kesiapan infrastruktur digital nasional yang saat ini mendukung adopsi teknologi, AI secara luas? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi memang, Indonesia ini memiliki karakteristik yang sangat unik ya. Kita sebagai negara dengan, jumlah populasi terbesar keempat di dunia, tingkat adopsi terhadap teknologi sangat tinggi. Jadi kalau kita ingat sekilas dulu ketika masa pandemi, penggunaan aplikasi kesehatan itu sangat tinggi sekali, layanan video conferencing, meeting, lalu setelah itu muncul, online marketplace dan yang lain-lain. Nah, baru-baru ini juga, tahun lalu Microsoft menyelenggarakan, survei yang kita sebut dengan World Trend Index Report, dan datanya menunjukkan 92% dari information worker, ini adalah pekerja kantoran, itu sudah mengadopsi generative AI di dalam pekerjaannya. Ini menunjukkan, demand terhadap, kebutuhan data dan juga setelah itu adalah kebutuhan infrastruktur digital itu sangat tinggi sekali dan adopsinya juga sangat tinggi. Nah, oleh sebab itu, bulan lalu Microsoft baru saja meluncurkan, Microsoft Cloud yang kita sebut dengan Indonesia Central Region, di Indonesia. Dan, selain, teknologi cloud computing yang kami bawa, kami juga mulai menghadirkan layanan artificial intelligence secara bertahap. Jadi dari sisi kesiapan infrastruktur digital, saat ini kita melihat Indonesia memiliki, persiapan itu. Nah, sekarang fokusnya adalah bagaimana infrastruktur digital itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk semua pelaku usaha. Oke, dalam artian Pak Darba kalau kita lihat apakah memang infrastruktur yang, sudah ada ini sudah cukup memadai untuk menopang beban komputasi dan kebutuhan data yang semakin besar, atau kalau misalkan kita lihat masih ada gap yang signifikan yang memang harus ditutup? Ya, penggunaan data dan aplikasi juga akan semakin meningkat ya seiring dengan, berlakunya digitalisasi ke semua sektor dan industri. Saat ini kita melihat tren yang sangat positif ke arah sana. Mungkin sebagai contoh, di Indonesia Central Region, di data center kami sendiri, kami, ini baru sebulanan kira-kira itu udah sampai mencapai 200 perusahaan Bulan Mei ya? yang Saat itu ya? menggunakannya. Dari bulan Mei sampai sekarang udah, hampir sekitar 200 perusahaan yang menggunakannya. Jadi ini baik itu domestic, customer maupun juga pelanggan-pelanggan yang dari luar negeri. Jadi kita melihat, akan terus, bertambah, kebutuhan dan penggunaannya. Oke, luar biasa, baru jadi 1 bulan yang lalu begitu ya Pak ya, Betul. ini sudah ada 200 perusahaan. Tapi kalau misalkan kita lihat begitu ya, dalam proses transformasi digital kan tentu ada tantangan besar. Ya. Ya kan, ini kalau kita lihat khususnya dalam hal keandalan dan juga keamanan. Apa saja Pak Dharma tantangan paling krusial yang dihadapi Indonesia dalam membangun infrastruktur ini? Iya, ketika kami membangun infrastruktur digital seperti, Indonesia Central Region, kami harus memastikan yang pertama keamanan data, keamanan fasilitas gitu ya, dan juga tentang resiliensi, bagaimana dia juga, terhadap, gangguan-gangguan alam dan, lain sebagainya. Kita juga harus memastikan bahwa kita bisa memberikan layanan yang low latency. Dan juga kita membangun ini untuk persiapan jangka panjang, jadi baik dari sisi capacity dan juga dari sisi sustainability. Nah, setelah kami sudah menghadirkan semua itu dan sekarang yang kami fokuskan adalah bagaimana membawa layanan-layanan dan ekosistem digital, ke Indonesia di atas platform, data center kami. Jadi, ini akan terus iterasi bertahap, untuk menuju kesiapan yang, jangka panjang. Oke, kita lihat Microsoft ini mengambil peran strategis dalam membangun atau membantu mengatasi tantangan ini. Iya, jadi, dengan menghadirkan, Indonesia Central Region, kami sudah membawa, world class infrastruktur ke Indonesia. Ini artinya ini memberikan akses. Jadi kalau dulu beberapa layanan itu hanya bisa diakses di luar negeri, dengan Microsoft menghadirkan ini, inovasi bisa dilakukan di dalam negeri. Tentunya dengan kebutuhan seperti data residensi, juga, layanan-layanan privacy, dan juga inovasi-inovasi berbasis AI. Jadi, layanan-layanan AI juga sekarang sudah, bisa kita hadirkan secara bertahap di, pasar di masyarakat Indonesia. Ini artinya apa? Artinya semua pelaku usaha, organisasi bisa innovate in Indonesia. Oke, selain perusahaan-perusahaan besar tadi termasuk data center dari Microsoft juga ada 200 perusahaan begitu ya. Apakah ini juga mencakup atau merangkul sektor UMKM dan juga lembaga publik atau seperti apa? Ya, sangat menarik karena memang, di lapangan kita melihat bahwa
antusiasme dari semua kalangan termasuk UMKM, sektor publik dan juga akademisi ini sangat tinggi terhadap adopsi teknologi. Kami berikan contoh misalnya Yayasan Mitra Netra. Jadi dengan Yayasan Mitra Netra itu kami sudah bekerja sama untuk membantu mereka mengembangkan aplikasi berbasis AI untuk membantu mengkonvert dari bahasa Arab ke dalam Braille dan vice versa seperti itu. Kemarin baru saja kami juga bekerja sama dengan Universitas Indonesia untuk mengadakan hackathon untuk komunitas disabilitas. Jadi bagaimana memecahkan masalah yang dihadapi setiap hari oleh komunitas disabilitas dengan menggunakan AI. Jadi kreativitas dari talent-talent di Indonesia ini sangat luar biasa, dan dengan hadirnya infrastruktur itu dan dengan proper skilling kita bisa memecahkan masalah-masalah yang baru. Jadi semua yang yang dihadapi atau yang dijalankan yang diperlukan oleh UMKM, sektor publik dan yang lainnya itu kita perlu introduce dengan bagaimana menggunakan teknologi dengan tepat. Apa sih langkah dari Microsoft untuk membangun ini semua dengan keniatan yang begitu besar dari Microsoft? Ya baik, 2 tahun terakhir ini kami sudah melakukan upskilling, jadi melakukan upskilling dan reskilling, baik itu dari sisi digital, capability skills, cyber security dan juga AI sebanyak 700.000 orang di Indonesia. Nah, awal tahun ini juga bersama Komdigi, kami juga mengumumkan program yang baru, kami sebut dengan Elevate, jadi ada AI-nya Elevate gitu ya. Oh digabung gitu ya? Digabung ya. Elevate ini jadi untuk meningkatkan skill sampai 1 juta orang di tahun 2025 aja. Gitu. Targetnya 1 juta 1 juta orang di tahun 2025. Untuk melakukan ini kami nggak bisa sendirian, bersama dengan Komdigi dan kementerian, lembaga dan pemerintahan lainnya, termasuk juga dengan komunitas-komunitas. Misalnya dengan NU Care, di Lazis NU, kita kerjasama dengan universitas, contohnya dengan UGM, dengan ITB, dengan UI, Universitas Brawijaya, Telkom University, dengan juga Bina Nusantara, dan juga komunitas-komunitas yang lain yang kami rangkul juga. Karena satu hal yang kami pelajari ketika skills baru mau diimplementasikan, itu harus relevan dengan yang dihadapi atau yang diperlukan oleh masing-masing komunitas. Jadi yang dibutuhkan oleh guru itu sangat berbeda dengan yang dibutuhkan misalnya dengan petani. Nah, kita akan mengajarkan basic knowledge ya, tetapi bagaimana implementasi skill dan capability itu bisa tepat, kita gandeng komunitas-komunitas itu. Oke, baik, luar biasa menarik sekali terkait industri AI ini, Pak Dharma. Namun dialog kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Tech Elok CNBC Indonesia.